To the good part.
Pemilihan pengurus Dewan Pastoral Paroki San Prades secara online. 1. Pemilihan dilakukan dengan sistem satu keluarga, satu suara. 2.
Dalam e-vote akan digunakan nomor handphone sebagai username dan tanggal lahir sebagai password kepala keluarga. 3. Pemilihan dilakukan pada tanggal 4 Mei 2025 dimulai sejak gong dibunyikan atau sebelum berkat penutup dalam misa hari Minggu dan berakhir pada pukul 6 sore. 4. Bagi yang mengalami kesulitan, dipersilahkan untuk menghubungi sekretaris lingkungan masing-masing. Disediakan helpdesk di plaza yang siap membantu sampai pukul 3 sore. 5. Nomor telepon yang bisa dihubungi untuk bantuan jika mengalami kesulitan adalah nomor 0877 9341 0374 Sekretariat Paroki. Link pemilihan di www.sanfradespalembang.org/votekk. Frater Diakon, Suster, Bapak Ibu, orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales Palembang untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah ketiga tahun liturgi C dengan tema Bagi Dia yang duduk di atas tatah dan bagi Anak Domba, puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu Paskah ketiga pagi ini akan dipimpin oleh Romo Yosep Sutrisno Amirullah SCY, Kor dari SD Saprius 1 Lapangan Hatta, Tata Laksana dari lingkungan Agnes. Saudara-saudari yang terkasih, perlu kami informasikan bahwa saat doa syukur agung berlangsung nanti, tayangan misa di Videotron akan dimatikan atau dinonaktifkan sementara. Mohon umat sekalian dapat memahami hal ini. Diucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, para guru, dan teristimewa anak-anak SD Saprius 1 Lapangan Hatta yang pada pagi hari ini telah hadir dan akan mempersembahkan suara emasnya dengan puji-pujian pada perayaan Ekaristi pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita siapkan hati, budi dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati yang penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka, Umat Dimohon Berdiri.
Intensi misa kita pada pagi hari ini bersama istri dan anak mengucap syukur atas kesembuhan dan ulang tahun ke-39 Bungaran Aprianto Manalu. Semoga senantiasa diberkati dengan kesehatan, kebahagiaan, dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Mendoakan arwah bersama keluarga Alex Ali Daud, mendoakan arwah Paulina Bulian bersama keluarga Yohanes Kaspuri, mendoakan arwah opa ayah Willy John Kier Clifford Koco Van Brugel. Semoga mereka telah berbahagia di surga dan menjadi pendoa bagi kita sekalian. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Ibu Bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kembali boleh merayakan Ekaristi, boleh mendengarkan sabda Tuhan yang mengisahkan kepada kita bagaimana terjadi perubahan besar pada para murid setelah mengalami kebangkitan dan kehadiran Yesus dalam penampakannya kepada mereka. Mereka menyadari tugas panggilan mereka untuk melanjutkan tugas pewartaan, memberitakan kabar sukacita kepada orang-orang miskin dan juga memberitakan pembebasan bagi orang-orang yang tertawan atas nama Yesus yang mereka alami. Maka marilah di awal Ekaristi ini kita bersama-sama hening sejenak, kita siapkan hati dan budi kita untuk menghadap Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, melalui kebangkitan Putra-Mu, Engkau selalu hadir dan menyertai kami. Kami mohon semoga kami semakin peka untuk mengenal Putra-Mu dan menerima kehadirannya dengan penuh sukacita. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Setelah ditangkap oleh pengawal Bait Allah, para rasul dihadapkan ke Mahkamah Agama Yahudi. Imam Agung mulai menegur mereka. Dengan keras, kami melarang kamu mengajar dalam nama Yesus. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus, yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya, menjadi pemimpin dan penyelamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Dan kami adalah saksi dari segalanya itu, kami dan Roh Kudus, yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mereka lalu menyesah para rasul dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang Mahkamah Agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Ku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas, dan tidak membiarkan musuh-musuhku bersukacita atas diriku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan daku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi oleh-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus.
Sebab hanya sesaat ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat dan mendengar suara banyak malaikat di sekeliling tahta. Makhluk-makhluk dan tua-tua di surga, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Dan aku mendengar suara nyaring dari mereka. Anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi, yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya, berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba, puji-pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk di surga itu berkata, Amin. Dan para tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kristus pencipta semesta alam telah bangkit. Ia penuh kasih kepada umat manusia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para murid-Nya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai itu. Akan tetapi,
Murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja. Dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, sesudah Ia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudara-saudari anak-anak terkasih, selamat pagi sekali lagi, selamat pagi. Sehat semua? Puji Tuhan. Bapak ibu saudara-saudari anak-anak yang dikasihi Tuhan, Romo mengajak kita merenungkan apa yang terjadi pada para murid sebelum dan sesudah dan yang akan datang, bagaimana mereka belajar untuk mengikuti Yesus. Romo ingin mengatakan bahwa Yesus adalah guru yang sangat baik, guru yang bijaksana. Dia bukan hanya guru, tapi juga orang mengatakan nabi, dan kita semua percaya Yesus adalah anak manusia, Yesus adalah Tuhan. Kita mau melihat kehidupan para murid waktu mereka dipanggil juga di tempat yang sama, di tepi danau Galilea, di tepi danau Genesaret. Yesus mengatakan, "Ikutlah aku." Dan dengan kuat kuasanya, sabda Tuhan itu menggerakkan mereka untuk mengikuti Yesus. Dan panggilan itu menumbuhkan harapan kepada mereka, sehingga mereka menaruh percaya pada Yesus dan menyaksikan tanda-tanda bagaimana Allah hadir di tengah-tengah mereka dengan kata-katanya, dengan sabdanya yang membawa pembaharuan dalam menerjemahkan Taurat, dalam menerjemahkan hukum Taurat, dan juga dengan penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari, itu menumbuhkan iman pada mereka,
menumbuhkan harapan, tetapi juga mengajari mereka bagaimana berbela rasa, bagaimana Yesus berhadapan dengan orang-orang sakit, bagaimana Yesus berhadapan dengan kaum pendosa yang selayaknya dihukum, tetapi Yesus tidak menghukum mereka. Justru Yesus mengangkat mereka, menyemangati mereka untuk hidup lebih baik. Yesus tidak menghendaki kebinasaan mereka, tetapi Yesus menghendaki pertobatan dan hidup mereka yang lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari, itulah yang mereka hayati ketika bersama dengan Yesus. Tetapi ketika Yesus memberitakan bahwa dia akan menderita, mereka sudah mulai sedikit ragu-ragu, tapi juga membela. Mereka tidak mau Yesus diperlakukan tidak adil. Mereka tidak mau bahwa Yesus mati. Tapi akhirnya Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita tahu bahwa Yesus ditangkap, disesah, diadili secara tidak adil. Kira-kira kita bisa memahami apa yang selama ini mereka pegang. Iman, kepercayaan pada Yesus, harapan akan masa depan yang lebih baik, juga tentang hal cinta kasih, semuanya rontok. Tidak bisa lagi dipegang, tidak bisa lagi diandalkan. Tapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, seperti kita dengar pada hari ini dalam bacaan pertama, bagaimana iman yang sudah luluh lantak itu, harapan yang sudah sirna, dan juga bagaimana cinta kasih yang ditawarkan oleh Yesus itu tumbuh kembali. Apa yang terjadi? Disinilah Yesus sebagai guru yang baik, Yesus sebagai anak Allah yang adalah Tuhan, menanamkan pikiran dalam diri mereka bahwa Dia hidup. Ini yang paling penting. Penampakan Yesus mau mengatakan kepada mereka, Dia tidak mati, Dia hidup. Dan Yesus juga mau mengatakan bahwa mereka itu dikasihi, mereka itu dicintai, bahwa Allah peduli kepada mereka. Seperti juga sudah dijanjikannya bahwa Dia tidak akan meninggalkan mereka seorang diri. Bahkan nanti juga Dia mengatakan akan mengutus Roh Kudus sebagai penolong. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mereka juga diyakinkan bahwa mereka itu diampuni, sekalipun mereka mungkin sudah kurang percaya pada Yesus. Sekalipun mereka barangkali sudah tidak menyadari apa yang menjadi harapan Yesus ketika Yesus sudah bangkit. Mereka kembali ke kehidupan biasa, seperti biasa. Tidak ada rohnya dalam kehidupan mereka itu. Tetapi Yesus mengampuni. Yesus membimbing mereka, mengingatkan mereka dengan berbagai macam cara bahwa Dia hidup, bahwa Dia hadir, bahwa Dia tetap menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Nampak sekali di dalam Injil bagaimana Yesus hadir, mengingatkan kepada mereka semua bagaimana kasih Allah yang mereka terima. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dengan menanamkan pikiran bahwa Yesus hidup, bahwa Dia hidup, bahwa Dia menyertai, mengasihi, bahkan akan terus menyertai mereka, itulah yang membuat mereka tumbuh kembali imannya, tumbuh kembali pengharapannya, dan tumbuh kembali cinta kasih yang Tuhan tanam di dalam hati mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka sekali lagi Paskah bagi kita
tidak lain adalah bahwa kita diperbaharui pikiran kita, ingatan kita, kesadaran kita bahwa Yesus hidup. Yesus menyertai kita. Yesus mencintai dan peduli kepada kita. Dan pikiran seperti itu sekali lagi menumbuhkan iman, harapan dan kasih. Dan tidak hanya di dalam pengertian, tetapi juga di dalam tindakan. Pikiran yang positif bahwa Yesus hidup, Yesus menyertai, Yesus hadir, membuahkan suatu tindakan nyata. Mereka dengan penuh keberanian mewartakan siapa Yesus kepada semua orang. Bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga dengan sikap tindak tanduk mereka, dengan cara hidup mereka yang baru, di mana mereka semua sebagai komunitas baru bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka memecah-mecah roti, mereka bersemangat berbagi satu dengan yang lain, sampai dikatakan tidak ada yang berkekurangan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Maka sekali lagi Paskah bagi kita mengingatkan kembali kepada kita bahwa Yesus hidup, dan bukan hanya dalam pikiran kita, juga di dalam, mestinya dalam diri kita masing-masing, yang nampak dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam perilaku kita, bagaimana kita seperti para rasul dengan sikap imannya bahwa kita harus lebih tunduk kepada Allah daripada kepada manusia. Itulah sikap iman yang mestinya kita juga hayati dalam kehidupan kita. Dan dengan modal itu tentulah kita juga akan dibantu untuk mempunyai keberanian, untuk mempunyai kekuatan, terutama di zaman sekarang ini ada begitu banyak tawaran. Ada begitu banyak kesempatan di mana kita digodai untuk menjadi pribadi yang egois, untuk menjadi pribadi yang mencari kesenangan kita sendiri, untuk menjadi pribadi yang barangkali disebut secara singkat kita terdorong, terarah kepada penyembahan berhala. Di mana kita semua mengalami bahwa situasi sekarang ini ada begitu banyak ketidakadilan. Ada begitu banyak orang lebih cinta uang. Ada begitu banyak orang yang pada akhirnya korupsi dalam kehidupan. Bukan hanya uang, tapi dengan berbagai macam cara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, maka pada kesempatan ini sekali lagi Paskah bagi kita harus yakin bahwa Yesus sungguh hidup. Bukan hanya Yesus hidup, tapi kita hidup di dalam Kristus. Kita punya iman, punya pengharapan, dan juga kita diberanikan untuk juga mewujudkan bela rasa dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Marilah sekarang kita bangkit berdiri, kita bersama-sama membaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ibu bapa, saudara dan saudari anak-anak sekalian, dengan kebangkitan Kristus Putranya, Allah Bapa berkenan menyelamatkan dan menyertai hidup kita selamanya. Marilah kita panjatkan doa-doa kita ke hadapan Allah yang Maha Kasih, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Bagi gereja kita, ya Bapa, doronglah gerejamu agar selalu memperbaharui diri, sehingga kami semakin mampu membuka hati akan karya keselamatanmu yang tampak dalam diri Kristus yang telah bangkit demi keselamatan kami. Dan bimbinglah kami selalu untuk berani terlibat dalam pembaharuan masyarakat kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi masyarakat kita. Ya Bapa, berkat kebangkitan Kristus, teguhkanlah iman, pengharapan, dan kasih masyarakat kami dalam berbagi hidup satu sama lain, dan bimbinglah kami selalu untuk berani menghadirkan kasih Kristus bagi masyarakat kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi mereka yang dicurigai atau dihina karena iman akan kebangkitan Yesus. Ya Bapa, semoga mereka yang dicurigai dan dihina karena iman akan kebangkitan Putra-Mu, Kau dampingi agar tetap bertahan dalam iman, dan teguhkanlah kami untuk siap sedia membantu mereka dalam kesulitan-kesulitan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi kita semua di sini. Ya Bapa, semoga hubungan kami dengan Dikau dan sesama semakin erat, dan semoga kami semakin teguh dalam bersaksi tentang kebangkitan Putra-Mu di sepanjang hidup kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur bersama Bunggaran Aprianto Manalu yang merayakan ulang tahunnya. Terima kasih atas rahmat kehidupan yang telah Kau berikan kepadanya dan berlimpah karunia yang boleh dia terima. Dan kami mohon sertailah kelanjutan hidupnya senantiasa pula dengan kesehatan, kebahagiaan, dan perlindungan-Mu. Marilah kita mohon. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami mengingat juga saudara-saudari kami yang telah Kau panggil menghadap-Mu, Paulina Burlian, dan juga Bapak Willy, John Kerr, Clifford Koco, Van Brugel. Semoga berkat rahmat, kerahiman-Mu, mereka semua Kau perkenankan beristirahat dalam damai. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa kami di surga, buatlah kami siap sedia serta penuh gairah dalam bangun dunia baru yang penuh cinta kasih, keadilan, dan kedamaian berkat Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Sambil membawa semangat
Bapa, saudara-saudari, anak-anak sekalian, marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, hadirlah di tengah-tengah kami, dan terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu untuk mengenang putra-Mu ini. Semoga kami berhimpun sebagai putra-putrimu yang kau perkenankan untuk menerima damai sejahtera putra-Mu, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini, kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dia tak henti-hentinya mempersembahkan diri bagi kami, dan untuk selamanya menjadi pembela kami di hadirat-Mu. Sebab setelah dikurbankan, Dia tidak wafat lagi. Setelah dibunuh, Dia hidup untuk selamanya. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan nada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu,
memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, sebab
Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Tuhan, jangan perhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Damai Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Damai Kristus. Ibu bapa, saudara-saudari, anak-anak terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh darah Kristus.
Marilah kita doakan bersama doa tahun komunitas basis gerejawi, cara baru hidup menggereja. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaran hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah mengundang kami ke dalam perjamuan putra-Mu dan menganugerahkan roti kehidupan kepada kami. Kami mohon perkenankanlah kami mengikuti jejaknya untuk menggapai kehidupan abadi yang Kau janjikan, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. Sepanjang bulan Mei, setiap hari Rabu, misa harian dilaksanakan pada pukul 6 sore di Taman Maria Mater Dei. Sebelumnya ada doa rosario mulai pukul setengah 6 sore. Giat ibu-ibu paroki. Diundang kehadiran para ibu paroki Sri Kandi Silunum dalam pertemuan dan doa bersama pada hari Minggu tanggal 11 Mei pukul setengah 10 di Balai Paroki, PIC Ibu Tri Andriani. Informasi Baptis Balita. Seksi Katekese menyelenggarakan Baptis Balita dengan jadwal sebagai berikut. Rekoleksi bagi para orang tua dan wali baptis yang akan dilanjutkan dengan gladi bersih hari Minggu, tanggal 11 Mei pukul 10 di Ruang Teresia. Penerimaan sakramen baptis hari Minggu, tanggal 18 Mei pukul 10 di Kapel Santo Aloysius. Formulir pendaftaran dapat diambil di Sekretaris Lingkungan, PIC Bapak Hendra Fantoni. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. 1. Pasangan Antonius Restu Aji Pratama, putra dari Bapak Gregorius Gunawan dan Ibu Irene Maruti, warga lingkungan Santo Fransiskus Saverius, dengan Katarina Rahayu Pamungkas, putri dari Bapak Valentinus Sumadi dan Ibu Maria Tuti Mujiati, warga lingkungan Santo Yakobus. Rencana perkawinan tanggal 15 Mei 2025 di Gereja Stefanus Martir Curup. 2. Pasangan Edmundus Hernaldo Valentin, putra dari Bapak Herli dan Ibu Tini, dengan Friska Paulina Lisa Amelia Fransen, putri dari almarhum Bapak Henry Fransen dan Ibu Teresia Maria Suwartini, keduanya dari warga lingkungan Santo Yohanes Pemandi. Rencana pernikahan tanggal 25 Mei 2025 di Gereja San Frades. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. Penerimaan dana misa
atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Kolekte khusus sesuai dengan edaran dari Keuskupan Agung Palembang, dana solidaritas misa minggu depan tanggal 10 dan 11 Mei pada hari Minggu panggilan diintensikan sebagai kolekte khusus untuk kerasulan panggilan nasional. Terakhir, pemilihan pengurus DPH tahun 2025-2028. Minggu ini tanggal 4 Mei, kita akan melakukan pemilihan pengurus DPP yang baru. Sistem pemilihan dilakukan secara e-vote konsultatif. Hal-hal yang terkait sistem ini, pemilihan bersifat konsultatif, maksudnya hasil suara terbanyak tidak menjadi tolak ukur untuk menentukan posisi ketua DPP. Tetapi beberapa kandidat yang mempunyai suara terbanyak akan berkumpul dan bermusyawarah bersama pastor paroki untuk menentukan susunan kepengurusan DPH yang terbaru. Proses pemilihan secara resmi dengan pemukulan gong oleh Romo. Link untuk e-vote sudah disampaikan melalui grup WA. Forum Pengurus Harian Lingkungan. E-vote akan ditutup pada pukul 6 sore. Satu keluarga hanya memiliki hak satu suara. Bagi keluarga yang memiliki kesulitan dan memerlukan bantuan, bisa datang ke helpdesk di Plaza. Panitia pelaksana siap membantu sampai dengan pukul 3 sore. Hasil pemilihan tidak akan diumumkan, tetapi akan diserahkan kepada pastor paroki. Susunan kepengurusan DPH tahun 2025-2028 akan diumumkan pada tanggal 10 Mei 2025. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kepada anak-anak dari SD Sabiru 1, Lapangan Nata, Bapak dan Ibu Guru, dan para suster, para romo, frater, dan umat semua, mengucapkan banyak terima kasih atas persembahan kur yang sudah diberikan kepada kita dalam merayakan Ekaristi ini. Bapak Ibu, mari kita beri aplaus untuk mereka. Yang kedua, Romo menyampaikan satu pengumuman, yaitu perubahan formasi pelayanan di paroki kita. Berdasarkan surat keputusan dari Dewan Provinsi, Romo Heru Ismadi mulai tanggal 1 Mei dibebas tugaskan dari tugasnya pelayanan sebagai pastor rekan di paroki kita karena beliau mendapat tugas tambahan di Universitas UKMC sebagai wakil rektor dan tugasnya berat, maka memang dikurangi tugas di paroki. Sebagai gantinya, Provinsi memutuskan Romo Sigit Pranoto menjadi pastor rekan di paroki kita. Semoga pelayanan kita tetap bertumbuh dan baik dan semua kebutuhan umat bisa terlayani. Ibu Bapak, saudara-saudari, sebelumnya mari kita membuka atau meresmikan waktu untuk pemilihan para calon dewan paroki yang baru yang akan diarahkan oleh Romo Heru. Bapak Ibu saudara-saudari semua, dengan dibunyikannya gong ini kita akan memulai proses pemilihan pengurus Dewan Paroki. Nanti akan ada tanda di layar, Mas Herman tolong ditunjukkan. Dan mulai saat ini sampai jam 6 sore nanti kita akan melakukan pemilihan pengurus Dewan Paroki. Nggak usah nunggu sore, selagi bisa langsung vote aja ya.
Sekarang mari kita dalam nama Tuhan kita memulai pemilihan pengurus Dewan Paroki San Frades. Selanjutnya, Ibu Bapak Saudara-saudari, marilah kita dengan penuh semangat kita mengakhiri perayaan ini dengan menyiapkan hati dan budi kita untuk menerima berkat Tuhan untuk segala kegiatan kita selanjutnya. Tuhan bersamamu. Ibu Bapak, Saudara dan Saudari, anak-anak semuanya bersama semua anggota keluarga dan komunitas dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sudah selesai, haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah, haleluya, haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara, berikut ini akan dijelaskan cara pemilihan pengurus Dewan Pastoral Paroki San Frades secara online atau e-vote. Pemilihan dilakukan pada tanggal 4 Mei tahun 2025, dimulai sejak gong dibunyikan yaitu sebelum berkat penutup dalam misa hari Minggu, dan berakhir pada pukul 6 sore. Untuk melakukan e-vote,
akan digunakan nomor handphone sebagai username, dan tanggal lahir kepala keluarga sebagai password atau kata sandi, di mana setiap keluarga memiliki satu hak suara. Untuk melakukan e-vote, silakan masuk ke sistem e-vote melalui link atau barcode yang telah dibagikan, kemudian ikuti langkah berikut ini. Pertama, masukkan nomor HP kepala keluarga yang telah terdaftar di sistem biduk pada kolom username. Selanjutnya, masukkan tanggal lahir kepala keluarga tersebut pada kolom password dengan format tanggal, bulan, dan tahun. Nomor HP dan tanggal lahir yang dimasukkan harus sesuai dengan data yang tercatat di sistem biduk. Apabila sudah memasukkan username dan password, silakan klik tombol login. Setelah login, silakan pilih calon yang diinginkan, dengan cara mengklik kotak yang berisi foto, nama, dan lingkungan asal calon. Bila telah yakin dengan pilihan Anda, silakan pilih tombol kirim, selanjutnya akan muncul konfirmasi untuk pilihan Anda. Klik tombol ya, untuk mengirimkan hasil pilihan Anda. Karena satu keluarga hanya boleh memberikan satu suara, maka apabila Anda login dengan akun keluarga lainnya, Anda tidak bisa memilih lagi, dan sistem akan langsung menampilkan calon yang sudah dipilih oleh anggota keluarga Anda. Apabila mengalami kesulitan, silakan meminta bantuan pengurus lingkungan, atau datang ke helpdesk yang telah disediakan di Gereja Sanfrades hingga pukul 3 sore. Atau dapat menghubungi call center pada nomor 0877 9341 0374. Demikian yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Halo Bapak Ibu Saudara, berikut ini akan dijelaskan cara pemilihan pengurus Dewan Pastoral Paroki Sanfrades secara online. Pertama, masukkan nomor HP kepala keluarga yang telah terdaftar di sistem biduk pada kolom username. Selanjutnya, masukkan tanggal lahir kepala keluarga tersebut pada kolom password dengan format tanggal, bulan, dan tahun. Jika tanggal lahir Anda adalah tanggal 1 Januari 1990, maka masukkan 01011990. Nomor HP dan tanggal lahir yang dimasukkan harus sesuai dengan data yang tercatat di sistem biduk. Apabila sudah memasukkan username dan password, silakan klik tombol login. Setelah login, silakan pilih calon yang diinginkan dengan cara mengklik kotak yang berisi foto dan nama calon. Apabila salah, Anda bisa menekan tombol reset untuk membatalkan. Bila telah yakin dengan pilihan Anda, silakan pilih tombol yakin. Maka, sistem akan menyimpan pilihan Anda. Karena satu keluarga hanya boleh memberikan satu suara, maka apabila Anda login dengan akun keluarga lainnya, Anda tidak bisa memilih lagi. Demikian petunjuk teknis tentang cara melakukan pemilihan calon pengurus DPP secara online. Apabila Anda mengalami kesulitan, silakan meminta bantuan pengurus lingkungan atau datang ke helpdesk yang telah disediakan di Gereja Sanfrades hingga pukul 3 sore. Atau Anda dapat menghubungi call center pada nomor 0877 9341 0374. Bapak, saudara-saudari, umat sekalian yang terkasih, sebagaimana kita ketahui, pada tanggal 4 Mei nanti kita akan melakukan pemilihan pengurus DPP secara e-vote. Hasil dari proses ini akan menjadi petunjuk untuk menyusun pengurus Dewan Pastoral. Bapak, Ibu, saudara-saudari, maka Romo mengundang, mengingatkan, mari kita semua berpartisipasi sebagai ungkapan kecintaan kita kepada paroki kita dan juga mendukung untuk terbangunnya pelayanan yang semakin baik di paroki kita. Ingat, tanggal 4 Mei mulai di akhir misa pagi sampai nanti jam 6 sore kita akan melaksanakannya. Tuhan memberkati Bapak.
biarlah hidup kami senantiasa mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau melayani Engkau seumur hidup. Sebab